Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini radio, channel yang akan mengangkat berbagai informasi unik dan juga menarik. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang tahu ada kita di sini. Terima kasih and let's go. Sebagai warga Indonesia, tentunya kita tahu negara kita ini dulunya terdiri dari beberapa kerajaan. Di episode perdana ini radio akan membahas 4 kerajaan yang pernah berdiri dan berjaya di Nusantara kita. Kerajaan apa sajakah itu? Kita mulai dari Kerajaan Kutai Martadipura. Adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara dengan sistem pemerintahan monarki yang berdiri sejak tahun 399 Masehi sebelum akhirnya dianeksasi oleh Kerajaan Kutai Kertanegara pada tahun 1635. Bahasa yang umum digunakan di kerajaan ini adalah bahasa Sangsekerta dan bahasa Kutai. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Adanya kerajaan ini diperkuat dengan adanya 7 prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Burbus, Muara Kaman. 4 prasasti ditemukan pada tahun 1879, sedangkan 3 sisanya ditemukan 61 tahun setelahnya, atau tepatnya pada tahun 1940. Prasasti ini kini berada di Museum Nasional Jakarta. Nama kota sendiri diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Sedangkan nama Martadipura diperoleh dari kitab Salah Silah Raja dalam negeri Kutai Kertanegara. Dalam prasasti Yupa tercatat 3 nama raja, sedangkan raja-raja lainnya tercatat dalam kitab Salah Silah Raja dalam negeri Kutai Kertanegara. 3 raja itu adalah Maharaja Kudungga, raja pertama sekaligus pendiri kerajaan pada abad 4 Masehi. Kemudian masih di abad yang sama, tahta kerajaan berlanjut pada Maharaja Asmawarman yang merupakan anak dari Raja Kudungga. Lalu pada abad ke-5 Masehi, kerajaan ini dipimpin oleh keturunan Raja Asmawarman yang bernama Maharaja Mulawarman. Di masa pemerintahan raja inilah kerajaan Kutai Martadipura mencapai puncak kejayaannya. Di bawah kekuasaan Raja Mulawarman, perekonomian kerajaan mengalami perkembangan pesat, khususnya dari sektor pertanian dan perdagangan. Kerajaan Kutai Martadipura berakhir di abad ke-16 saat rajanya yang bernama Maharaja Dermasatya terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-8, yaitu Pangeran Sinumpanji Mendapa. Kutai Kertanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam di tahun 1735. Gelar raja yang semula bergelar pangeran berubah menjadi bergelar sultan, dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kertanegara. Di nomor 2 ada Kerajaan Mataram Kuno. Adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada tahun 732 Masehi atau abad ke-8. Letak Kerajaan Mataram Kuno diperkirakan terletak di bumi Mataram, sebutan lama untuk Yogyakarta. Pusat kerajaan ini kemudian mengalami beberapa kali perpindahan hingga sampai ke Jawa Timur pada abad ke-10 dan runtuh pada tahun 1007 Masehi. Kerajaan yang juga sering disebut Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang ini didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa hingga tahun 760 Masehi. Raja Sanjaya dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, adil, dan taat dalam beragama. Di bawah pemerintahannya, wilayah Kerajaan Mataram Kuno semakin luas dan rakyatnya semakin sejahtera. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran agama Hindu, dibuktikan dengan banyaknya pendeta yang berkunjung dan menetap di Mataram. Setelah wafat pada pertengahan abad ke-8, tahtanya diteruskan oleh putranya, yaitu Rakai Panangkaran. Lalu setelah Rakai Panangkaran wafat, Kerajaan Mataram ini terpecah menjadi 2. Dinasti Sanjaya memerintah Kerajaan Mataram Kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara, sementara dinasti Sailendra memerintah Kerajaan Mataram Kuno bercorak Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Dinasti Sailendra yang muncul pada akhir abad ke-8 ini pertama kali dipimpin oleh Sri Dharmatungga. Di periode kepemimpinannya inilah Kerajaan Mataram Kuno mencapai masa keemasannya. Konon, wilayah kekuasaannya mencapai Semenanjung Malaka.
Perkembangan pun terjadi di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Kerajaan Mataram kuno semakin gemilang dan termasyhur seiring silih bergantinya raja. Sri Dharmatungga digantikan oleh Indra yang berhasil menaklukkan Chenla Kamboja. Lalu dilanjutkan oleh Samaratungga. Ilmu seni sangat berkembang di periode ini. Dan dibangunlah Candi Borobudur. Kerajaan Mataram kuno akhirnya bersatu kembali setelah perkawinan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramoda Wardani dari Wangsa Sailendra. Pada tahun 929 Masehi, ibu kota Mataram kuno dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur dan berdirilah dinasti Isyana dengan Empu Sindok sebagai raja pertama. Setelah perpindahannya, kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Medang dengan pusat pemerintahan yang berada di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Terdapat beberapa alasan yang diperkirakan menjadi sebab perpindahan ini, seperti faktor bencana alam, politik, serta adanya ancaman dari kerajaan lain. Sejarah kerajaan Mataram kuno dapat kita ketahui dari Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Balitung, Prasasti Klurak, Candi Gedong Songo, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pelawasan, Candi Prambanan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang kala itu menguasai serta mengendalikan jalur perdagangan utama di Selat Malaka. Konon nama kerajaan yang bercorak Buddha ini diambil dari bahasa Sangsekerta, Sri yang artinya cahaya atau bercahaya, dan Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan, sehingga Sriwijaya bisa diartikan sebagai kemenangan yang gemilang. Catatan berdirinya kerajaan Sriwijaya pertama kali diteliti oleh seorang sarjana Prancis, Georges Cudes, pada tahun 1920-an. Kerajaan Sriwijaya diprediksi berdiri pada abad ke-6 Masehi berdasarkan catatan perjalanan seorang biksu yang menulis tentang persinggahannya selama 6 bulan di kerajaan Sriwijaya. Selain itu, catatan berdirinya Sriwijaya didasarkan pada penemuan sejumlah prasasti abad ke-6. Lokasi pemerintahan kerajaan Sriwijaya sebenarnya masih diperdebatkan sampai saat ini. Menurut catatan yang tertulis pada prasasti kedudukan Bukit 683, pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya berada di tepian Sungai Musi, Palembang. Teori ini diperkuat oleh hasil peneliti asal Prancis tadi dan disebut sebagai teori Palembang. Akan tetapi, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2013 menemukan sejumlah situs candi bercorak Buddha di Muaro Jambi. Reruntuhan candi tersebut diperkirakan sebagai tempat tinggal para cendekiawan Buddha, yang mana dahulu kala kerajaan Sriwijaya menampung banyak cendekiawan dan biksu Buddha. Pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang atau yang dikenal juga sebagai Sri Jayanasa. Nama Dapunta sebagai raja kerajaan Sriwijaya didasarkan pada catatan Sing dan catatan pada prasasti seperti Prasasti Kedudukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo. Dalam catatan itu disebutkan Dapunta Hyang menjadi raja kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci menggunakan perahu. Dapunta membawa ribuan prajurit dan armada untuk menaklukkan beberapa daerah di Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka. Beberapa catatan menyebut Dapunta juga mencoba menyerang kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan Sriwijaya meraih masa kejayaannya pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Kala itu, kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan banyak jalur perdagangan strategis dan kerajaan-kerajaan lain. Disebut-sebut, kekuasaan dan pengaruh kerajaan Sriwijaya mencapai Thailand dan Kamboja. Hal ini bisa dilihat dari adanya pagoda Boromtat yang bergaya arsitektur Sriwijaya di Chaiya, Thailand. Letaknya yang berada di jalur perdagangan membuat Sriwijaya mudah menjual hasil alam seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkih, kayu cendana, pala, dan kapulaga. Namun seiring pergantian kepemimpinan, kerajaan Sriwijaya pun mulai banyak mendapat serangan dari kerajaan lain, terutama kerajaan di Pulau Jawa. Salah satu serangan gencar adalah serangan dari kerajaan Medang di Jawa Timur. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga menerima serangan bertubi-tubi dari kerajaan Chola sehingga melemahkan kekuasaannya di Selat Malaka yang secara perlahan berhasil menaklukkan daerah-daerah kekuasaan lain Sriwijaya. Akan tetapi, masa kerajaan Sriwijaya tetap bisa dibilang cukup lama bertahan. Hal ini ditandai oleh silih bergantinya tampuk kuasa Raja Sriwijaya yang cukup panjang sebelum benar-benar hancur. Sayangnya, struktur Raja Sriwijaya belum bisa dicatat keakuratannya akibat kurangnya bukti yang valid. Berikut nama-nama Raja Kerajaan Sriwijaya: Dapunta Hyang Sri Jayanasa, Indrawarman, Dharanindra, Samaratungga, Rakai Pikatan, Balaputra Dewa, Sri Udaya Ditya Warman, Sri Cudamani Warmadewa, Sri Marawijayo Tunggawarman, Sri Sanggara Mawijayo Tunggawarman,
dan Trailokaraja Maulibusana Warmadewa. Terakhir, ada Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293. Konon ini bermula setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang di tahun sebelumnya. Cucu Kartanegara yang bernama Raden Wijaya yang kala itu menjabat sebagai Raja Singosari dikalahkan oleh Jayakatwang. Dan dikatakan setelah itu ia melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa pahit. Iring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Raden Wijaya juga mampu merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai Khan tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan yang saat itu tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardana pada tanggal 10 November 1293 Masehi pun merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Meskipun di tahap awal dikatakan sering memberontak, nyatanya Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaannya datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk yang berkuasa di tahun 1350 hingga 1389 Masehi sebagai raja keempat. Kejayaan ini tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapati yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan semenanjung Malaka. Sumpah palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Pemasik Singapura, bahkan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan juga menjalin hubungan dengan Kampa Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina, yang mana sumber sejarah kerajaan Majapahit ini bisa kita temukan dalam kitab Negara Kertagama, Pararaton, Kitab Kidung, Prasasti, dan Berita Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Empu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi juga, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. Adanya permasalahan internal dalam kerajaan membuat pusat kerajaan Majapahit ini berpindah-pindah, berawal dari Mojokerto yang konon berlokasi di tepi Sungai Brantas, lalu Trowulan di masa kepemimpinan Sri Jayanagara, dan terakhir pusat pemerintahan berada di Daha atau saat ini disebut Kediri. Terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya kerajaan Majapahit, di antaranya banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri, terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya perang Paregreg, dan semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada tahun 1527 Masehi setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil oleh Kesultanan Demak. Namun meski telah runtuh beberapa abad yang lalu, hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan kerajaan tersebut. Saksi bisu kejayaan Majapahit ini muncul dalam berbagai rupa, seperti situs, candi, kitab, dan arsitektur. Beberapa di antaranya adalah Prasasti Wurare, Prasasti Kudadu, Prasasti Balawi, Prasasti Parung. Lalu ada Candi Bajang Ratu, Candi Pari, Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Ceto, dan masih banyak candi dan juga prasasti lain. Nah, itu dia 4 kerajaan tertua dalam sejarah Nusantara, Indonesia. Dan apabila ada informasi yang kurang akurat atau bahkan keliru, mohon dimaafkan dan silahkan tulis di kolom komentar kritik serta sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.